Pernah nggak sih, kamu ngerasa hubungan yang lagi dijalanin itu kok rasanya berat banget ya? Nah, seringkali kita fokus ke salah pasangan. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang banget kita berani tanyain ke diri sendiri, gimana kalau masalahnya justru ada di kita? Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Kalau lagi ada masalah sama pasangan, refleks pertama kita hampir selalu nunjuk jari ke orang lain kan? Gampang banget nyalain pasangan, nyalain kebiasaan dia, atau cara dia ngomong. Yah, wajar sih, itu reaksi yang manusiawi banget. Tapi, ini dia pertanyaan yang lebih menantang. Gimana kalau setelah semua drama dan argumen, kita coba balikin cerminnya ke diri kita sendiri? Dan ternyata kita sadar, jangan-jangan pola perilaku kita lah yang sebenarnya bikin hubungan ini jadi negatif. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Tujuan kita di sini tuh bukan buat menghakimi atau menyalahkan diri sendiri. Sama sekali bukan. Justru ini adalah langkah awal yang super penting buat kita bisa bertumbuh. Dan tentunya buat punya hubungan yang jauh lebih sehat ke depannya. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus samain persepsi dulu nih. Sebenarnya hubungan toksik itu apa sih? Ini bukan sekedar berantem-berantem kecil loh. Yuk kita lihat definisi dari para ahlinya. Nah, kata kuncinya di sini adalah sebagian besar waktu dan dampaknya. Jadi ini bukan soal satu hari yang buruk atau satu pertengkaran aja. Tapi ini soal pola interaksi yang secara konsisten, terus-terusan, bikin kamu atau pasanganmu ngerasa capek mental, cemas, dan bahkan ngerasa nggak berharga. Perasaan inilah inti dari toksisitas. Dan penting banget buat kita sadar ya, kalau ini tuh nggak cuma terjadi dalam hubungan asmara aja. Dinamika beracun kayak gini bisa nyelip di mana-mana. Bisa di hubungan keluarga, di pertemanan, bahkan di lingkungan kerja. Pola perilakunya seringkali mirip-mirip di semua area ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bahas 5 tanda peringatan buat kita refleksi diri. Anggap aja ini sebagai cermin ya, bukan palu hakim. Tujuannya cuma satu, biar kita lebih sadar, bukan buat ngejudge diri sendiri. Tanda yang pertama ini, wah ini yang paling jelas kelihatan. Kekerasan. Tentu aja ini termasuk kekerasan fisik ya, kayak mendorong atau melempar barang. Tapi yang sering kali kita remehkan adalah kekerasan verbal. Menghina, nyerang karakter pasangan, atau ngomong yang merendahkan, itu semua adalah bentuk agresi yang sama merusaknya loh. Lanjut, tanda kedua ini seringkali lebih subtle, lebih halus, tapi dampaknya bisa ngerusak banget. Ini soal sikap yang selalu merasa lebih superior. Coba deh tanya ke diri sendiri, apakah kamu sering bertindak seolah-olah kamu tuh lebih pinter, lebih benar, atau lebih dewasa dibanding pasanganmu? Kutipan ini ngejelasinnya pas banget deh. Saat kita memperlakukan pasangan kita seolah-olah mereka anak kecil atau orang yang nggak bisa apa-apa, kita itu sebenarnya lagi merampas harga diri dan kepercayaan diri mereka. Ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang nggak sehat banget dalam hubungan. Tanda yang ketiga adalah isolasi. Dan ini, menariknya, bisa muncul dalam dua cara yang berbeda. Bisa secara aktif, bisa juga pasif. Tapi dua-duanya sama-sama lampu merah yang serius. Nah, ini dia dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, ada isolasi eksternal. Ini artinya kamu secara aktif ngelarang atau marah kalau pasanganmu mau ketemu teman atau keluarganya. Tapi di sisi lain, bisa juga isolasi itu bentuknya internal, di mana justru kamu yang menarik diri dari teman-temanmu sendiri, mungkin karena malu atau nggak mau masalah hubungan kalian ketahuan orang lain. Keduanya sama-sama bentuk isolasi. Komunikasi itu ibarat aliran darah dalam sebuah hubungan yang sehat. Nah, tanda keempat ini muncul ketika aliran darah itu tersumbat. Bukan karena nggak ada yang mau diomongin, tapi karena ada rasa takut yang menghalangi. Ini pertanyaan refleksi yang dalam banget. Coba pikirin deh, kalau pasanganmu atau bahkan kamu sendiri jadi ragu-ragu buat ngomongin topik yang sulit karena takut dihina, diremehin, atau takut malah jadi berantem hebat, itu artinya fondasi rasa aman dalam komunikasi kalian udah mulai retak. Oke, tanda yang terakhir ini mungkin yang paling fundamental. Ini semua tentang perasaan yang tersisa setelah kamu dan pasangan berinteraksi. Ini kayak tes emosional yang paling jujur. Coba deh bayangin, harusnya kan hubungan yang sehat itu nge-charge energi kita, bikin kita semangat. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, kalau setelah ketemu atau ngobrol, kamu malah lebih sering ngerasa capek, lelah, dan terkuras habis energinya, bahkan dalam situasi biasa, itu bisa jadi tanda bahaya terbesar dari semuanya. Oke, setelah kita mengidentifikasi tanda-tandanya, kita nggak berhenti di sini aja ya. Kabar baiknya adalah, saat kita sadar, itu aja udah jadi langkah maju yang luar biasa besar. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya kita bisa mulai memperbaiki ini semua.
Nah, terapi Stephen McGolf ini ngasih kita alat yang praktis banget. Namanya prinsip Anything But Anger atau ABA. Idenya simple, marah itu seringnya cuma puncak gunung es aja. Di bawah permukaan amarah itu, biasanya ada emosi-emosi lain yang lebih dalam dan lebih rentan, kayak rasa takut, kecewa, atau sakit hati. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah gampang. Pertama, sadari dulu pas kamu mulai ngerasa marah. Kedua, sebelum meledak, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang aku rasain di balik amarah ini? Apa aku takut, kecewa, atau ngerasa nggak dihargai? Nah, yang ketiga, coba komunikasikan emosi yang asli itu ke pasangan, bukan ledakan amarahnya. Pada akhirnya, ada satu hal yang perlu banget kita ingat. Menyadari peran kita dalam sebuah masalah itu bukan kelemahan loh, justru itu adalah sebuah tindakan keberanian yang luar biasa. Jadi poin utamanya adalah ini, mengakui kalau kita mungkin punya andil dalam masalah hubungan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, itu adalah satu-satunya titik awal yang bisa membawa kita ke perubahan dan penyembuhan yang sejati. Pada akhirnya, perjalanan buat jadi lebih baik ini bertumpu pada 3 hal penting. Berani jujur sama diri sendiri, mau untuk jadi lebih terbuka dan rentan saat berkomunikasi, dan yang paling penting, punya komitmen kuat untuk terus belajar dan bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tapi lebih ke habis ini mau gimana. Dengan kesadaran baru ini, coba tanyakan pada diri sendiri, hubungan sehat seperti apa sih yang siap kamu bangun mulai dari hari ini?